Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Samhi, diceritakan daripada Abi Samhi. Wa an Abi Samhi, diceritakan daripada Abi Samhi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau ini, Abu Samhi ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan beberapa hadis. Walaupun sebenarnya biografi beliau ini secara rinci di dalam kitab-kitab biografi tarajum ini tidak begitu tampak. Namun para ulama di dalam hadis mencatat nama beliau ini sebagai perawi terpercaya atau sidqah, atau juga beliau itu juga tercatat sebagai tergolong sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Sehingga apa yang diriwayatkan oleh beliau walaupun secara biografi tidak detail di dalam biografi para perawi, tapi apa yang hadis melalui beliau As-Samhi ini termasuk yang diperhitungkan. Artinya yang lewat beliau ini sidqah. Qala, berkata siapa As-Samhi? Qala, berkata siapa As-Samhi? Qala, berkata siapa As-Samhi? Apa yang dikatakan? Yusalu min baulil jariyati. Yusalu, dicuci. Yusalu, dicuci. Yusalu, dicuci atau dibasuh. Yusalu, dicuci atau dibasuh. Min baghlil jariyati, dari kencing anak perempuan. Betul ini kan? Betul yang kita kaji ini kan? Mim baulil jariyati, dari air kencing anak perempuan. Wa yurassu, dan diperciki. Min baulil ghulami, dari air kencing anak laki-laki. Hadis ini akhrajahu, mengeluarkan
terhadap hadis. Abu Dawud, siapa Abu Dawud? Abu Dawud, siapa Abu Dawud? Wan Nasa'i, dan Nasa'i. Wa sahahahul Hakim, dan mensahihkan pada hadis Al-Hakimu, siapa Imam Hakim. Jadi dalam hadis ini kan ada dua perbedaan. Dari segi makna saja ada namanya yurasu sama yursalu. Kalau yursalu itu dibasuh dengan air mengalir. Kalau yurasu ini cukup dipersihkan, air dituangkan ke tempat najis, tapi tidak perlu air itu mengalir. Ini namanya adalah yurasu, dipersihkan. Jadi najis itu sebenarnya kencing itu ada kencing anak laki-laki, ada kencing anak perempuan. Kalau kencingnya anak laki-laki, kalau kita kaji di dalam fikih, karena memang di dalam kitab Bulughul Maram ini menyangkut fikih, menyangkut adab, etika. Di sini kalau kita kaitkan kepada fikih, anak laki-laki itu cukup dipercikkan, tapi ada batasannya kan. Batasannya adalah anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, maksimal 2 tahun, dan tidak makan apa-apa kan. Hanya dia minum susu. Minum susu terserah, minum susu kambing ya monggo, minum susu sapi ya monggo, minum sapi kuda ya monggo. Yang penting minum susu murni. Kalau susu yang kotakan itu kan tidak murni ya kak, bubuk itu. Jadi susu yang di dalam pelajaran kita ini adalah murni susu. Susu orang tuanya, susu kambingnya, tahu-tahu disedotin dari. Maka ketika dia tidak mengkonsumsi apa-apa, hanya susu saja, ketika dia pipis cukup dipercikkan begini saja. Tapi bukan kemudian caranya begini kan. Di dalam najis itu kan ada najis namanya hukmiyah, ada namanya ainiyah. Kadang saya di prank, makanya saya pakai semua. Aku enggak nyanyi biar enggak balik-balik. Najis itu ada najis ainiyah, ada namanya kalau najis ainiyah ini kan, adiknya kakak pipis masih lengkap 3 sifat daripada najis. Apa saja 3 sifat dari najis? Warnanya, baunya, rasanya, asin apa pekat, apa manis.
Ini adalah rasa. Bicara rasa pasti kalau enggak sin pekat atau enggak pahit. Ainiyah ini tiga rasa ini tampak, makanya disebut dengan ainiyah. Tapi sama kakak, ketika ada najis itu kemudian ngambil kain kering najisnya, pakai kain kering diusap, karena pakai kain kering kencingnya hilang nggak? Hilang nggak? Hilang. Ini aja yang saya tulis bisa hilang. Cuma suci nggak kalau sudah begini? Karena belum kena air, belum ada faktor yang bisa menetralisir air, yang bisa menetralisir najis ini, yang bisa mengalahkan najis, yang bisa menghilangkan najis belum kita datangkan. Karena tidak ada cara menghilangkan najis itu pakai tisu. Enggak ada najis bisa hilang itu pakai kain, adanya pakai air. Kemudian karena masih ada, tapi najisnya enggak tampak, sehingga yang tidak tampak ini disebut dengan najis. Hanya hukumnya saja yang najis, bendanya sudah tidak terlihat. Buat sholat masih tidak boleh karena masih ada najisnya, walaupun najis namanya najis hukmi, hanya hukumnya najis. Rasanya sudah hilang, warnanya sudah hilang, baunya sudah hilang karena yang dipakai ternyata tisunya pakai tisu yang hangat. Oh enggak, ini yang biasa. Oh iya, yang biasa. Bisa dipahami kan antara hukmiyah dan lainnya? Setelah kita tahu antara najis ainiyah dan hukmiyah, saya tanya sebelum lanjut paham tidak? Paham. Setelah kita tahu antara najis ainiyah sama hukmiyah, proses di dalam proses menyucikannya yang diajarkan oleh hadis tadi itu, kalau laki-laki cukup dipercikkan saja, ya, sedangkan perempuan harus dialirkan, dicuci, dibasuh hingga air itu mengalir. Ada pipis tadi di sini, ambil air sama kakak, tes. Kalau pipisnya pipis anak laki-laki, tapi sudah 3 tahun, bisa nggak cuma dipercikkan begini? Tidak, karena batas maksimal dipercikkan air ini batas maksimal, bukan minimal, maksimal 2 tahun. 3 tahun harus dibasuh seperti perempuan. 2 tahun apakah mencukupi? Tidak lagi, harus ada syarat yang lain. Apa syarat selain maksimal 2 tahun? Hanya minum susu murni. Susu ibunya monggo, susu kambing monggo, susu sapi monggo, susunya ibu yang kedua monggo, ibu ketiga monggo. Karena di zaman Arab biasanya kan ada ibu susu, ya, ada ibu susu, susu sana, susu sini, sampai Rasulullah SAW beliau itu bukan hanya susu kepada ibunya saja, ada yang namanya halimatus. Kemudian kalau perempuan umur 2 tahun, apakah sama percikan? 2 tahun, 1 tahun, 0 tahun. Bagi 0 1 bulan sampai berapapun kalau perempuan tidak cukup kalau hanya
dipercikkan. Kalau perempuan harus digosok, diguyur. Understand? Yes. No yes. Yes no. Baik. Wa an asma'a. Lanjut ya. Lanjut apa enggak? Mau pulang apa lanjut? Oh, jangan. Belum waktunya bel. Waktunya bel aja kita belum pulang karena lambat tadi masuknya. Baik, wa an asma'a dan diceritakan daripada Asma. Wa an asma'a dan diceritakan daripada Asma. Nanti kita akan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang fikul hadisnya ya. Perbedaan-perbedaan ulama itu nanti mungkin kakak-kakak berbanyak nyatet nanti. Karena kakak-kakak itu pakai kitab Bulughul Maram, saya itu pakai pegangan ini memang Bulughul Maram, tapi di dalam kitab penjelasan saya menggunakan kitab Ibanatul Ahkam dan kitab-kitab yang lain. Insyaallah nanti kita fokus kepada itu. Wa an Asma'ah dan diceritakan daripada Asma. Siapa Asma ini? Binti Abi Bakrin, putri perempuannya Abi Bakar. Kenal sama Abu Bakar kah? Kenal sama Abu Bakar? Omar? Enggak dipelajari? Kenal sama Abu Bakar? Oh, harus kenalan dong. Namanya Asma. Ini luar biasa Asma. Ini adalah tokoh perempuan di antara yang menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Di antara dalam cerita Asma ini termasuk yang mengantarkan makanan ke dalam Gua Hira. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah enggak langsung berangkat ke Yathrib atau Madinah yang sekarang. Masih mampir ke Gua. Ya kan Gua Hira, Gua Sur apa Gua Hira? Ketika itu Asma binti Abu Bakar ini yang mengirim makanan. Pagi sore dikirim. Kalau nggak dikirim, kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, anhuma daripada Asma dan Abu Bakar. Anhuma daripada Asma dan Abu Bakar. Anhuma anhum. Ya, pernah belajar. Anhuma daripada Asma, Siti Asma dan Abu Bakar. Semoga Allah meridai anak dan bapa, putri dan bapa. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annan Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam SAW sudah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi damil haidi, di dalam darah haid.
Fidamil haidi, di dalam darah haid atau tentang darah haid, yang berkaitan darah haid. Yusibu, yang mengenai apa darah. Yusibu, yang mengenai apa damil haid. Yusibu, yang mengenai. Yusibu, yang mengenai. Fa'ilnya adalah damul haid. Apa damul haid? Darah haid. As-sauba, pada pakaian. As-sauba, pada pakaian. Sudah. Kalau kelewat, bilang, acungkan tangan, gak usah bersuara, gak apa-apa. Wa an Asma'a, diceritakan daripada Asma binti Abi Bakrin, putri perempuannya Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai anhuma, daripada Abu Bakar dan putrinya Asma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Siapa Nabi? Fi damil haidi, di dalam darah haid atau tentang darah haid. Yusibu, yang mengenai apa damul haid. Apa es krim? Apa itu? As-sauba, pada baju. Takhutuhu, maka ngerok. Tahu ngerok? Ngerok itu mengoreknya. Takhutu, maka mengoreknya. Engkau. Takhutuhu, maka mengoreknya engkau. Dikerik. Apa? Mengkerik begini. Takhutu, mengeriknya engkau kepada damul haid. Kepada damul haid. Summa kemudian taqrusuhu, taqrusu bil ma'i, taqrusu, menguceknya sampeyan Anda pada air, kepada darah haid. Taqrusuhu, menguceknya engkau kepada damul haid. Bil ma'i, dengan air. Bil ma'i, dengan air. Summa kemudian tanadhuhu, memercikkannya atau menyiramnya. Menyiramnya aja. Tanadhuhu, kemudian menyiramnya. Menyiram darah haid. Tanadhuhu, menyiram siapa engkau kepada darah haid. Summa, kemudian tusalli, salat engkau. Summa, kemudian tusalli, salat engkau. Fihi, di dalam saub, pakaian. Saub, fihi, di dalam saubun. Fihi, dalam saubun. Saubun apa? Pakaian. Kakak, kalau kakak ini ada darah haid yang menempel di baju, pertama kerik dulu kalau ada bekasnya. Setelah dikerik, paham kan kerik kan? Kan ada darah bekas nih, dikerik dulu, jangan dibasuh dulu, dikerik dulu. Setelah dikerik, digorek-gorek, dikorek-koreknya. Setelah itu baru dikucek ke dalam air. Dikucek. Setelah dikucek dalam air, kemudian baru disiram. Setelah disiram baru kemudian kakak boleh membawa salat. Muttafaqun alaih ini
dibawakan oleh dua pendekar hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Alaihi atas ya hadis. Alaihi atas hadis. Ini petunjuk praktis bagi muslim dalam menjaga kebersihan dan kesucian. Sebenarnya bukan hanya darah haid, tapi semua najis yang susah dihilangkan, cara serupa dihilangkan zatnya dulu. Seperti tadi itu. Sebenarnya kayak ainiyah, dihilangkan najisnya dulu, Kak. Yang tampak dihilangkan baru kemudian disirami dengan air. Kalau seumpamanya najisnya belum hilang kemudian sama kakak diguyur air, ternyata airnya tidak bisa mengalahkan najisnya, malah najisnya kemana-mana, Kak. Ya. Jadi kalau menghilangkan najis sama kakak dihilangkan dulu najisnya, baru kemudian kakak bersihkan. Nah, sepertinya sudah nggak konsentrasi dah. Kalau sudah belnya bunyinya, tidak apa-apa. Penting, kakak pahamkan dua hadis ini? Jadi itulah metode yang saya pakai. Kita artikan satu-satu seperti ini, sehingga kakak itu tahu sebetulnya makna satu-satu dan rujukan domirnya tahu. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Insyaallah kita akan bertemu lagi kapan? Minggu depan. Lama sekali kita berjumpa, tapi tak apalah walaupun lama. Yang penting semoga sehat selalu. Jangan lupa betah selalu di pesantren, oke? Biar nanti menjadi wanita-wanita yang menjadi figur-figur agama di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.